fadluhu mil'ul wujud, afuhu khairul wujud, bertaji dauman ridha. Bertaji dauman ridha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa 'allamul ghuyub, fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'asam. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa 'allamul ghuyub, fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil 'asam. Rabbuna al-hadil wadud, fadluhu mil'ul wujud, afuhu khairul wujud, bertaji dauman ridha. Rabbuna al-hadil wadud, fadluhu mil'ul wujud, afuhu khairul wujud, bertaji dauman ridha. Bertaji dauman ridha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV-ku? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini, hari Rabu tanggal 28 April 2021, saya Sakifah Adib bisa menemani pemirsa dan sahabat-sahabat semua dalam acara Binar Ramadan. Acara ini kerjasama TV-ku dengan PW Fatet NU Jawa Tengah. Lagu yang baru saja dinyanyikan oleh sahabat saya, Hajah Zumratus Saadah, yaitu La Ilaha Illallah. Dan tema kita untuk hari ini yaitu Perempuan dan Nuzulul Quran. Bersama saya telah hadir Bu Nyai muda, jauh-jauh datang dari Magelang. Beliau adalah Ibu Nyai Ulya Izati, Sarjana Usuluddin Magister Pendidikan. Selain sebagai Ketua PAC NU Salaman, beliau juga Kepala Sekolah SMP Tahfidz di Salaman, Magelang. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Monggo bisa disapa pemirsa dan sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa TV-ku dimanapun berada yang dirahmati Allah. Terima kasih Mbak Iva. Ya, sore hari ini tepat sekali kalau kita akan berbincang tentang perempuan dan nuzul Quran. Karena tidak terasa ini sudah memasuki hari ke-16 bulan Ramadan. Jadi nanti malam kita akan memperingati malam nuzul Quran, malam turunnya Al-Quran. Sebelum dijelaskan bagaimana peristiwa nuzul Quran itu terjadi dan bagaimana keterlibatan perempuan, bisa diceritakan sedikit kedudukan perempuan sebelum Al-Quran turun itu sendiri, Bu Nyai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasihin
wa afhamna min ulumil ulama'ir rasikhin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Iva, menarik sekali karena kita sudah melalui setengah perjalanan bulan Ramadan, ya, sudah tanggal 16 tidak terasa, ya. Di kampung-kampung kecil termasuk di kampung saya ini sudah mulai menghatamkan Al-Quran untuk yang pertama kalinya, dan meriah sekali, ya, karena memang seperti perintah Allah di firman yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 berbunyi Iqra, bacalah. Namun tentu saja Iqra di sini tidak hanya membaca apa yang tersurat saja, tapi juga membaca apa yang ada dalam kandungan isi Al-Quran. Karena kalau kita melihat dalam beberapa tafsir seperti tafsir Al-Misbah, Iqra berarti menelaah atau merenungkan dan menyampaikan. Begitu Mbak Iva. Tahan dulu Bu Nyai, ini sepertinya akan ada yang mau lewat banyak. Baik. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di acara Bina Ramadan. Budaya menjadi ciri khas suatu bangsa. Bahasa sebagai media komunikasi antar negara menjadi yang terdepan dalam budaya dan bahasa yang ingin dicapai Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Menjadikan lulusan yang profesional, sarana dan prasarana yang lengkap, skill plus program, serta bekerja sama dengan universitas terkemuka di dunia. Let's join us. Udinuse kite kudasai. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Program studi sarjana terapan manajemen perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa sarjana terapan manajemen perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa bersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana terapan manajemen perhotelan, a place to nurture professionalism. Masih bingung mau sekolah di mana? SMK Mataram solusinya. Hadir dengan 4 kompetensi keahlian: tata boga, tata busana, otomotif, dan perhotelan.
Fasilitas kami sangat lengkap dan menjadi Center of Excellence sektor hospitality. Ayo, segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK Mataram. Selain bebas uang gedung dan gratis uang alat 1 tahun, juga memberikan potongan 50% SPP selama 6 bulan. SMK Mataram semakin jaya. Kembali lagi dengan saya Iva dan Bu Nyai Ulya tentang kita hari ini akan membahas tentang perempuan dan nuzul Quran. Tadi belum dijelaskan ya Bu Nyai tentang kedudukan perempuan sebelum Al-Quran turun itu sendiri. Monggo. Baik. Untuk mengambil makna dari Iqra tadi sudah kita sampaikan bahwa kita merenungi apa yang terjadi pada saat nuzul Quran. Nah, kita akan flashback dulu Mbak Iva, flashback ke beberapa abad tahun yang lalu, yaitu pada masa prapewahyuan. Bagaimana sebetulnya nasib atau kondisi perempuan pada saat prapewahyuan? Nah, kita melihat betapa tragisnya, karena dikatakan sejak pada zaman Yunani, kemudian Romawi, sampai pada zaman jahiliyah masyarakat Arab, bahwa perempuan merupakan makhluk kelas 2, bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Dan juga perempuan dianggap menjadi harta benda, sebagai harta benda sehingga mereka bisa dipertukarkan, bisa diperjualbelikan, dan bisa diwariskan. Dan juga perempuan pada saat itu menjadi objek bagi laki-laki. Mereka tidak sama sekali mempunyai hak untuk menjadi subjek. Sampai-sampai diceritakan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dikatakan bahwa masyarakat jahiliyah sampai-sampai jika ada anak lahir perempuan, ya, perempuan ini begitu menjadi simbol kehinaan. Mereka malu sehingga membunuhnya dengan cara mengubur hidup-hidup. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 58 dan 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan apabila dikabarkan telah lahir anak perempuan, maka wajah mereka menjadi hitam, merah padam. Karena apa? Yatawara minal qaumi su'in ma busyira bih. Mereka lalu kemudian menyembunyikan kabar itu, sehingga lalu ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dia akan memelihara dengan menanggung segala kehinaan itu, dan apakah dia akan menguburnya secara hidup-hidup. Dan Allah menutupnya dengan ayat ala sa'a ma yahkumun, yang artinya alangkah betapa buruknya ketetapan mereka itu. Nah, ini mengingatkan pada kita semua, sampai pada sekarang ini apakah posisi perempuan masih seperti itu? Nah, kemudian lalu turunlah peristiwa nuzulul Quran. Ya. Kemudian setelah itu kita sudah mengetahui bagaimana nasib kondisi perempuan pada saat prapewahyuan, maka kita akan menuju ke masa awal pewahyuan, yaitu di malam adanya peristiwa nuzulul Quran. Ini menarik sekali Mbak Iva, karena di situ kita akan menemukan ternyata di zaman dulu itu ada ikatan cinta. Tidak hanya ada Mas Al dan Mas Andin saja. Ya. Ini luar biasa ikatan cinta yang nyata, yaitu antara Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Nah, bagaimana ikatan cinta itu diawali dari Nabi SAW yang bertahanus di gua yang dinamakan Gua Hira. Nah, disitulah Nabi tertidur, kemudian beliau mendengar suara Iqra, dan ternyata itu malaikat Jibril alaihissalam. Seketika Nabi kemudian merasa takut dan gemetar, gelisah. Karena apa?
karena tidak pernah beliau menemukan hal yang seperti itu. Meskipun pada waktu sebelumnya, masa sebelumnya Nabi sudah mengalami beberapa hal yang menunjukkan bahwa beliau akan diangkat menjadi Nabi. Nah, lalu kemudian beliau merasa kalau zaman sekarang mungkin speechless begitu ya. Terus kemudian malaikat Jibril mengatakan kembali, Iqra. Dijawab oleh Nabi, ma ana biqari, saya tidak mampu membaca, saya tidak bisa membaca. Diulang kembali, Iqra, ma aqra, apa yang aku baca? Sampai sebegitu bingungnya Nabi Muhammad. Nah, lalu kemudian Nabi didekap oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengatakan, engkau adalah utusan Allah dan aku ini Jibril. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian sampai diulang 3 kali. Malaikat Jibril mengatakan, engkau adalah utusan Allah dan aku ini adalah Jibril. Dan pada saat itu Nabi Muhammad dengan masih rasa takut dan gelisahnya, beliau kembali ke rumah menemui istri beliau Sayyidatina Khadijatul Kubra. Nah, disinilah subhanallah Nabi mengungkapkan semua, menceritakan semua apa yang didengar, apa yang dilihat dan apa yang dirasakan kepada Sayyidatina Khadijah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, apakah aku ini sedang diperolok, dicemooh oleh Tuhanku? Lalu dengan ketenangannya Sayyidatina Khadijah mengatakan, tidak mungkin engkau diperolok, karena engkau adalah manusia yang penuh dengan akhlak yang baik, senang bersilaturahim, memikul penderitaan orang lain, dan mengajak orang lain kepada jalan yang benar. Nah, kemudian Sayyidatina Khadijah tidak hanya berhenti pada kondisi itu saja. Tidak hanya kalau istilah orang Jawa ngepok-epok saja. Tapi betul-betul Sayyidatina Khadijah mengambil langkah nyata. Bagaimana supaya Nabi Muhammad ini menjadi mantap dan juga nantinya akan yakin apa yang menjadi dawuh atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, langkah nyata itu apa? Pergilah Sayyidatina Khadijah menuju Waraqah bin Naufal. Waraqah ini merupakan saudara dari Sayyidatina Khadijah, dan Waraqah ini orang yang punya daya spiritualitas yang tinggi. Ya. Kemudian terjadilah diskusi antara Khadijah dan juga Waraqah, yang mana hasilnya adalah Waraqah mengatakan, wahai Khadijah, demi zat yang menggenggam jiwa Waraqah, jujurlah kepadaku bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah hal yang hak, yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah sebagaimana yang diterima oleh Musa, yaitu An-Namus Al-Kubra. Luar biasa begitu Sayyidatina Khadijah menerima apa yang dikatakan oleh Waraqah tersebut, lalu kemudian membawa hasil diskusi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak serta-merta kemudian menjadi mantap hatinya, namun kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Sayyidatina Khadijah untuk diselimuti, kemudian duduk di pangkuan Sayyidatina Khadijah, sampai pada saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, bangkitlah wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah. Nah, itulah kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi lebih mantap hatinya untuk menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Berarti sangat berperan sekali ya. Nah, tahan dulu Bu Nyai untuk jawabannya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini.
Series. Flawless Press Powder. Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Masih di acara Bina Ramadan, acara ini kerjasama TVku dengan PW Fatayat NU Jawa Tengah. Tadi sudah diceritakan bagaimana peristiwa nuzul Quran itu terjadi dan bagaimana peran Sayyidina Khadijah dalam mendampingi Rasulullah ketika menerima wahyu. Nah, makna atau hikmah dari peran dari Khadijah itu sendiri seperti apa, Bu Nyai? Baik. Tadi kita sudah panjang ya ceritanya, kita bisa mengambil hikmah atau makna, tentu sangat dalam. Dan ini juga menjadi warisan Nabi Muhammad sehingga kita tidak boleh melupakan itu. Di mana keterlibatan Sayyidatina Khadijah baik sebagai istri maupun perempuan. Yang pertama mungkin kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW mendatangi Sayyidatina Khadijah, menjadikan prioritas utama dan yang pertama orang yang mendengarkan apa yang dirasakan oleh apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak lantas kemudian pergi ke sahabat Abu Bakar misalnya, karena bagaimana kedekatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad seperti kita tahu bahwa sangat dekat sekali. Namun Rasulullah tetap memilih Sayyidatina Khadijah sebagai sebagai jujukan kalau dalam bahasa Jawa, yang utama dan yang pertama bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi itu satu, bahwa keterlibatan perempuan bagi Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa, yaitu menjadikan beliau Sayyidatina Khadijah sebagai yang utama dan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa langkah-langkah nyata, kemudian apa yang diucapkan oleh Sayyidatina Khadijah, apa yang menjadi pendapat beliau, ini didengarkan, diterima oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi mantap dan yakin akan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sehingga kita tahu bahwa Sayyidatina Khadijah ini tidak lagi menjadi seorang istri saja, tapi seorang perempuan yang mana perkataannya itu patut untuk dipertimbangkan. Bahkan Nabi dengan begitu begitu menerimanya apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Khadijah. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW mendudukkan Sayyidatina Khadijah sebagai manusia yang mempunyai daya atau mempunyai sisi spiritualitas, bukan hanya sebagai istri yang mungkin kalau istri ini lebih kepada biologis, melayani ya, tapi perempuan siapapun itu juga ini melihat dari rentang sejarahnya Nabi Muhammad dengan Sayyidatina Khadijah, ini bisa kita lihat bahwa perempuan semuanya siapapun itu bisa kita lihat tidak hanya sebagai makhluk biologis saja, tapi juga sebagai makhluk spiritual dan juga makhluk intelektual. Kira-kira seperti itu makna yang terkandung dalam peristiwa keterlibatan Sayyidatina Khadijah dengan Rasulullah SAW pada peristiwa nuzulul Quran. Tadi kan sudah dijelaskan Bu Nyai terkait kedudukan perempuan sebelum Al-Quran itu turun. Nah, sekarang ketika kedudukan kedudukan perempuan di dalam Al-Quran itu seperti apa? Iya,
maka kita akan menarik kembali sejarahnya. Kalau tadi sudah pra pewahyuan, kemudian masa awal pewahyuan, dan sekarang kita masuk pada pewahyuan. Begitu proses yang tahapnya sangat panjang, karena kita tahu berapa 32 tahun ya, tidak bukan sebentar ya. Ini berproses selama 23 tahun begitu, ada yang mengatakan 22 tahun lebih 2 bulan 22 hari. Nah, di situ kita bisa melihat dari berbagai kajian-kajian, kemudian tafsir-tafsir Al-Qur'an oleh beberapa ulama tafsir ya, termasuk tafsir Jalalain, tafsir Al-Ibris, tafsir Al-Misbah. Dikatakan yang pertama bahwa perempuan tidak lagi menjadi makhluk nomor 2. Kalau di zaman jahiliyah dikatakan perempuan menjadi bukan manusia, bahkan seperti itu. Nah, Allah menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ingat bahwa di situ kata-katanya ya ayyuhan nas, annas. Siapa manusia itu? Min dzakarin wa untha, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi anggapan masyarakat pada zaman jahiliyah Yunani Romawi ini terbantahkan pada surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Berarti ada kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian dilanjutkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada lita'arafu di situ. Bagaimana manusia itu baik laki-laki maupun perempuan bisa memahami, kemudian bisa saling bekerja sama, saling bermitra sebagaimana mitra antara Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah dalam mengemban dakwah Islam. Nah, ini tentu tidak mudah ya, karena kita dihadapkan pada tantangan-tantangan. Namun saya kira spirit ini betul-betul bisa kita jaga. Itu yang pertama, yaitu manusia di sini tidak hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan. Yang kedua, perempuan itu juga punya hak untuk mendapatkan penghidupan atau kehidupan yang berkualitas. Kalau di dalam Al-Quran kita mengambil keterangan di dalam tafsir Al-Misbah, dikatakan hayatan thayyibah. Ya, ada dalam surah An-Nahl kalau tidak saya salah itu ayat 97 Mbak Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Man amala minkum man amala shalihan min dzakarin aw untha, ya, ini wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, hayatan thayyibah ini merupakan makna dari kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang layak, yang bahagia, kehidupan yang baik, seperti itu. Kedudukan selanjutnya perempuan nanti akan dibahas setelah ini ya Bu. Oh baik. Ya. Karena ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Baik. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nuswantoro. For a better future. Sekolah Mataram terdiri dari PG, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Memberikan potongan SPP 50% selama 6 bulan, Juli sampai dengan Desember 2021, dan bebas uang gedung. Batas akhir pendaftaran 30 Juni 2021.
Ayo daftarkan putra-putri Anda ke Sekolah Mataram di Jalan MT Haryono 403 405 Semarang. Telepon 024 354 2473. Masih bersama saya Iva dan Bu Nyai Ulya. Tadi sudah dijelaskan kedudukan perempuan di dalam Al-Quran. Itu tadi baru 2 ya Bu Nyai. Masih ada gak kedudukan perempuan di Al-Quran? Ya, sebetulnya banyak sekali Mbak Iva, tapi tidak mungkin kita sampaikan semua. Dan mungkin tadi kita bisa teruskan sedikit yang hayatan thayyibah tadi. Dikatakan dalam bukunya Pak Kures itu saya sangat tertarik sekali, karena di situ dikatakan bahwa manusia itu dengan unsur debu tanah dan ruh ilahiyah kemudian mempunyai 4 daya. Yang pertama, daya tubuh, daya hidup, lalu kemudian daya akal, dan yang terakhir daya kalbu. Nah, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai keempat-empatnya, di mana daya hidup itu bagaimana perempuan bisa menyelesaikan dan mengembangkan dirinya dengan lingkungan. Kemudian daya tubuh, bagaimana perempuan mempunyai hak atas kesehatannya. Nah, daya akal, perempuan juga berhak untuk mengembangkan atau mempunyai ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kita tahu teknologi sekarang betapa pesatnya. Dan yang terakhir daya kalbu, tidak mungkin bahwa perempuan juga akan bermoral, merasakan keindahan dan lain sebagainya. Maka kalau saya di kampung-kampung itu seringkali kita menyampaikan Mbak Iva ya, ada syair begitu. Syairannya kurang lebih seperti ini. Sanes sumur, dapur pupur, soho kasur. Kalau dulu kan seperti itu ya Mbak ya. Sumur, dapur, pupur, batur, kasur. Ya. Namung kapur, tutur, soho liyo jalur. Artinya kapur di sini siapapun bisa menjadi guru. Baik perempuan menjadi guru bagi laki-laki seperti hanya Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Imam Syafi'i punya guru perempuan banyak, termasuk Sayyidah Nafisah dan lain sebagainya. Tutur, bagaimana seorang perempuan juga akan dipertimbangkan pendapatnya, perkataannya bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, liyo jalur. Di segi manapun, di ruang manapun, perempuan akan mempunyai keamanan, kenyamanan, bagaimana bisa bermanfaat, berbuat baik untuk orang lain. Nah, yang terakhir ini syairannya ini bisa disambung. Allah ngangkat derajat ingkang luhur. Derajat perempuan dengan tanpa mungkin tidak hanya sumur, dapur, kasur, tapi dia bisa aktif dalam tadi kita katakan kapur, tutur, liyo jalur. Ini Allah akan mengangkat derajat. Karena apa? Karena iman, takwalan, pekerti, luhur. Nah, karena yang membedakan manusia di mata Allah hanya keimanannya, ketakwaannya, dan akhlaknya yang baik. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir kita bisa mengambil salah satu ayat di surah Ali Imran, yaitu dikatakan anni la udhi'u amala amilin min dzakarin minkum min dzakarin au unsa. Bahwa Allah saja tidak menyia-nyiakan, la udhi'u, tidak menyia-nyiakan apa yang diperbuat oleh perempuan, ya, apa yang diperbuat oleh laki-laki sama saja tidak akan pernah menyia-nyiakan. Maka ketika itu ada perilaku yang tidak seperti halnya pada zaman
proses pewahyuan Allah itu seperti halnya disampaikan dalam Al-Quran yang sudah kita sebutkan tadi, maka sama saja ketika praktek-praktek pada zaman jahiliyah masih dilakukan, maka kita tidak akan ada bedanya dengan zaman tersebut. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk saat ini, apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan spirit ke-Al-Quranan itu untuk kemaslahatan perempuan atau manusia? Kemaslahatan umat manusia semuanya. Baik, saya kira yang pertama adalah bagaimana seseorang itu mempunyai kepekaan, kepedulian, perspektif perempuan. Siapapun itu, laki-laki maupun perempuan. Di rumah itu banyak sekali Mbak Iva, ya, perempuan-perempuan yang mungkin sampai malu atau takut berbicara. Tidak bisa speak up seperti itu. Karena apa? Karena kepedulian, kepekaan masyarakat itu sangat-sangat kurang. Maka yang kita perlukan sekarang di sini adalah bagaimana orang itu mempunyai kepekaan, kepedulian, dan perspektif perempuan. Yang kedua, saya kira kita munculkan kembali tokoh-tokoh perempuan, narasi-narasi tentang keteladanan perjuangan mereka, tentang apa yang sudah diwariskan mereka bagi para kaum perempuan. Ini kita munculkan kembali. Kemudian yang ketiga, saya kira adalah bagaimana perempuan itu bisa aman, nyaman di ruang manapun. Karena kita tahu bahwa perempuan bukan hanya sebagai ibu biologis saja. Kalau kita tengok di ayat salah satu surah Luqman itu dikatakan bahwa wahnan ala wahnin. Perempuan merasakan kesusah payahan yang sangat luar biasa sehingga dia mengalami proses pengalaman yang begitu panjang menjadi seorang ibu. Tapi kita ingat bahwa perempuan tidak hanya menjadi seorang ibu bagi anak-anak atau ibu biologis, tapi juga menjadi ibu kehidupan. Maka bagaimana perempuan itu bisa aman, nyaman di ruangnya dimanapun berada. Nah, saya kira itu. Nah, yang terakhir, kita semua baik ulil ilmi, ulil amri, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ini tentu harus bekerja sama bagaimana menjadikan pengalaman-pengalaman perempuan ini menjadi salah satu dasar ditetapkannya hukum, aturan-aturan, bahkan dalam disiplin ilmu fikih sekalipun. Ini juga harus menjadi pertimbangan. Karena tidak mungkin Islam itu menjadikan hukum untuk menyengsarakan atau menambah beban perempuan. Ditahan dulu Bu Nyai. Baik. Karena akan ada break, kita akan kembali setelah yang satu ini. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi
yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Lestari ekonomi bergabunglah bersama kami. Masih di acara Binar Ramadan, acara ini kerjasama TVku dengan PW Fatayat NU Jawa Tengah. Tadi sudah dijelaskan kedudukan perempuan dari sebelum Al-Quran itu turun, setelah Al-Quran itu turun, juga kedudukan perempuan itu sendiri dalam Al-Quran. Nah, kira-kira kalau sekarang itu yang harus dilakukan perempuan itu seperti apa untuk lebih membumikan Al-Quran itu? Baik, terima kasih Mbak Iva. Jadi kita kembali lagi ke awal tadi bahwa Iqra tadi. Iqra tidak hanya untuk dibaca saja, tapi juga lebih kepada perenungan. Bagaimana Allah dulu memerintahkan kepada Nabi Muhammad kurang lebih seperti ini. Wahai Muhammad, renungkanlah. Di situ ada masyarakat yang membeda-bedakan kasta, yang membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, yang penuh dengan perbudakan seperti itu. Kira-kira Iqra pada waktu Al-Alaq ayat 1 itu diturunkan, kira-kira maknanya seperti itu. Karena memang betul-betul pada zaman itu sangat-sangat berada di bawah, sangat rendah seperti itu. Nah, maka kita bisa melakukan itu bagaimana Iqra. Mari bersama-sama untuk membaca kembali apa yang ada dalam kandungan Al-Quran untuk kemudian kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berharap bahwa setelah ini nuzulul Quran pada tahun 1442 Hijriah ini betul-betul nanti perempuan maupun laki-laki bertambah kepekaannya terhadap perempuan. Tidak ada lagi mungkin seperti kekerasan seksual, ya, double burden, sampai dikatakan mungkin multi burden seperti itu. Tidak ada diskriminasi lagi, karena betul-betul nanti di hadapan Allah yang membedakan kita adalah iman dan takwa. Begitu Mbak Iva. Jadi untuk penerapannya itu tidak hanya dibaca saja, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi perlu diingat Mbak Iva, ya, kita punya ulama Nusantara yang luar biasa. Kita juga harus betul-betul selektif dalam memilih guru, ya. Jangan sampai kita salah guru. Kita banyak ada kiai-kiai Nusantara, kemudian ada bunyai-bunyai juga. Kita bisa belajar kepada mereka. Jangan hanya, mohon maaf ini, belajar kiai kepada Google, ya. Syekh Google, ya, atau mungkin ustadz-ustadz atau yang lain yang bisa malah justru menempatkan perempuan pada posisi seperti halnya pada zaman jahiliyah tadi. Ya, Bu Nyai, kemudian untuk kita mendidik anak-anak kita agar lebih cinta kepada Al-Quran itu seperti apa? Itu pertanyaan yang bagus sekali, ya, karena putra-putri kita termasuk amanat ilahi. Itu dalam lagunya Nasyidariyah itu dikatakan seperti itu, ya, bagus sekali bahwa putra-putri kita amanat ilahi yang dititipkan pada kita. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa dekat dengan Al-Quran? Pertama tentunya kita sampaikan, kita teladankan, karena pendidikan terbaik adalah melalui keteladanan. Di mana keluarga itu membangun pola keluarga dengan relasi kemitraan, relasi kesalingan, sehingga nanti anak-anak bisa melihat, oh seperti itu akhlak Al-Quran. Sehingga ketika mungkin disuruh kita minta untuk ngaji, untuk minta berakhlak baik, kita sudah tidak akan kerepotan lagi. Nah, itulah warisan kita sesungguhnya untuk anak-anak kita. Ya, pemirsa, tak terasa sudah 1 jam, hampir 1 jam kita menemani pemirsa bersama Bu Nyai Ulya. Banyak sekali apa yang sudah kita dapatkan pada sore hari ini. Kemudian peran perempuan dalam membumikan Al-Quran, tidak hanya membaca, memahami, mengambil pelajaran, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Nyai sudah hadir. Saya Sakifah, mohon pamit. Binar Ramadan akan kembali minggu depan di hari dan waktu yang sama. Setelah ini akan ada sahabat saya, sahabat Zumratus Sa'adah, yang akan menyanyikan Laukana Bainal Habib. Bisa saya tutup dengan pantun?
Oh, monggo. Ya, ada satu pantun untuk TV-ku dan pemirsa dimanapun berada. Ya, senandung lagu indah berirama, mendendangkan bersama Hajah Zumroh yang mempesona. Perempuan Jateng, ayo bergerak bersama dengan TV-ku yang semakin jaya. Terima kasih. وتدعو الله فيجيب